Berikut ini adalah satu kisah tentang seseorang yang pernah menelan untalan rangka hirang, sehingga dia tidak hanya kebal terhadap senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Cerita ini terjadi sekitar tahun 70-an, tepatnya di pedalaman hutan di Kalimantan Tengah, di sebuah dusun terpencil yang hanya dihuni oleh kurang lebih 60 warga, termasuk anak-anak. Akses jalan ke dusun itu pun terbilang masih sulit dilalui karena harus menerobos hutan-hutan dan jurang. Sementara untuk makan, biasanya warga di dusun itu mengandalkan hasil alam seperti bercocok tanam, mencari buah-buahan hutan, mencari sayur mayur, pakis, jamur, dan lain-lain. Mereka juga memancing ikan di sungai dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar hutan. Kalau untuk pakaian yang mereka gunakan, penduduk di sana masih memakai pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Di antara penduduk di dusun itu tersebutlah seorang pemuda yang berparas lumayan tampan bernama Taketung. Taketung ini berpikiran lebih maju dari warga lain yang ada di sana. Dia bahkan sudah membuat jalan dengan menebang pepohonan dan semak belukar agar mudah dilalui sebagai akses menuju desa-desa besar yang lumayan jauh dari dusun tempat tinggalnya. Tapi idenya untuk memajukan dusunnya itu ditolak oleh warga di dusunnya yang beranggapan bahwa membuka jalan desa berarti mengundang orang luar untuk datang dan akan membuat hutan dan sumber daya alam yang ada di dusun mereka diambil oleh pendatang. Meski berhadapan dengan penolakan dari tetangga-tetangganya, Taketung tetap melanjutkan pengerjaan pembuatan jalan dusunnya yang panjangnya mencapai lebih dari 10 km sampai selesai. Saat jalanan desanya itu sudah selesai, Taketung kemudian memberitahu ibunya kalau jalan yang dia buat sudah selesai dan siap digunakan. Taketung juga mengutarakan keinginannya untuk melewati jalan itu menuju desa yang lebih besar untuk menjual sayur mayur hasil kebunnya. Hingga hari itu tiba, Taketung berangkat ditemani anjing peliharaannya. Taketung membawa sayur dan bekal makanan dengan cara dipanggul di bahunya. Mereka terus berjalan dengan cepat. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan panjang, akhirnya Taketung dan anjingnya sampai di sebuah desa yang lumayan besar. Terlihat banyak sekali orang yang berjalan berlalu lalang di desa itu. Melihat pemandangan seperti itu bagi Taketung sangat menyenangkan. Mereka terus berjalan mengikuti orang-orang itu ke arah pasar. Sesampainya di pasar, Taketung segera menurunkan sayur mayur yang dibawanya. Mulailah ada seorang perempuan yang mendatangi dagangan sayur milik Taketung. Tapi karena hari itu adalah hari pertama Taketung berjualan, Taketung kebingungan saat ditanya harga oleh perempuan itu. Taketung juga mengatakan bahwa dia baru pertama kali berjualan di desa itu. Taketung juga mengatakan bahwa dia belum pernah melihat uang sebelumnya, apalagi memegang uang. Melihat Taketung yang masih bingung dengan cara melakukan transaksi jual beli, akhirnya perempuan itu menawarkan cara tukar-menukar barang atau barter. Orang-orang yang ada di sekitar situ pun mulai mendekati Taketung seraya membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan sayur mayur milik Taketung. Keesokan harinya, Taketung sudah sampai di rumah. Dia memperlihatkan semua barang yang dia dapatkan dari desa, hasil pertukaran sayurnya dengan orang-orang di pasar. Ibunya sangat senang memperoleh baju yang terbuat dari kain hasil pertukaran dengan sayur mayur yang dibawa oleh Taketung. Hal itu membuat mereka berdua lebih bersemangat untuk memanen sayur di kebun mereka untuk segera dibawa Taketung kembali ke desa itu. Mereka berdua kemudian ke kebun dan memanen sayur mayurnya. Karena hasil panennya sangat banyak, maka Taketung memutuskan untuk membuat gerobak agar lebih mudah membawa sayur mayur itu. Singkat cerita, gerobak yang dibuat oleh Taketung sudah bisa digunakan. Tapi gerobak yang terbuat dari kayu itu ternyata sangat berat dengan roda yang juga terbuat dari kayu. Ibunya Taketung pun khawatir jika anaknya akan kelelahan membawa gerobak. Taketung lalu mengutarakan niatnya untuk menemui guru mendiang ayahnya untuk belajar kaji-kaji yang diamalkan oleh ayahnya dulu agar Taketung memiliki kekuatan dan tubuh kebal untuk menjaga diri dari bahaya. Tapi ibunya Taketung tidak mengizinkan Taketung untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ayahnya dulu, karena dulu ayahnya celaka dan tewas karena kaji-kaji itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Taketung sudah menaruh sayur dagangannya ke dalam gerobak untuk segera dibawa ke desa. Setelah berpamitan kepada ibunya, Taketung pun berangkat. Sesampainya di desa itu, Taketung langsung menuju ke pasar untuk menjual sayurnya. Di pasar itu, Taketung bertemu lagi dengan ibu-ibu yang tempo hari itu menukar sayurnya.
Melihat sayur yang dibawa Tak Ketung sangat banyak dan segar-segar, ibu itu lalu memanggil orang-orang yang ada di sekitar situ untuk ikut membeli sayur pada Tak Ketung. Sebentar saja Tak Ketung sudah dikelilingi oleh ibu-ibu yang membawa berbagai macam barang dan juga uang untuk membeli sayur milik Tak Ketung. Dengan ramah Tak Ketung melayani semua pembelinya. Dia pun menjanjikan akan kembali lagi ke pasar itu 3 hari lagi kepada orang-orang yang tidak kebagian sayurnya. Setelah membereskan dagangannya, Tak Ketung segera kembali ke dusunnya. Meski sudah 2 kali berjualan di desa dengan membawa hasil yang banyak, tapi warga di dusun tempat tinggalnya tidak ada yang ingin ikut berjualan di desa lain seperti Tak Ketung. Mungkin karena jarak yang harus ditempuh sangat jauh hingga memakan waktu sehari semalam berjalan kaki, apalagi jika sambil mendorong gerobak yang berat. Sesampainya di rumah, Tak Ketung menyerahkan hasil uang penjualan sayur kepada ibunya. Ibunya sangat senang melihat kantong berisi uang-uang koin keuntungan penjualan sayur dari Tak Ketung. Keesokan harinya mereka berdua memanen hasil kebun mereka lagi. Mereka sangat bersemangat memanen sambil sesekali Tak Ketung dan ibunya mengobrol. Tak Ketung mengatakan kepada ibunya kalau sepertinya ada beberapa pedagang di pasar yang tidak menyukai kehadiran Tak Ketung di sana. Ibunya lantas berpesan kepada Tak Ketung agar tidak mencari masalah dengan siapa-siapa selama berjualan di desa. Ibunya Tak Ketung juga mengatakan kalau anak tetangga mereka yang bernama Otom ingin ikut berjualan di desa seperti Tak Ketung. Tak Ketung pun senang akhirnya ada warga dusunnya yang ikut berjualan di desa. Tak terasa hari sudah sore, patiling sudah mulai berbunyi. Ibunya Tak Ketung mengajak Tak Ketung untuk segera pulang. Malam harinya si Otom mendatangi Tak Ketung di rumahnya dan menyampaikan maksudnya untuk ikut ke desa berjualan hasil kebun milik keluarganya. Keesokan paginya, Tak Ketung berangkat ke desa bersama Otom dan anjingnya. Sampainya di desa, Otom sangat tercengang melihat keramaian di pasar. Tak Ketung lalu menepikan gerobaknya dan sekejap saja beberapa orang yang sudah menunggu kedatangan Tak Ketung segera mendekati dagangan Tak Ketung. Para pelanggan Tak Ketung juga mengajak orang lain untuk ikut berbelanja sayur pada Tak Ketung. Beberapa orang penjual lain di pasar itu nampak tidak menyukai melihat pemandangan itu. Dalam sekejap, sayur mayur milik Tak Ketung sudah ludes dibeli. Sayur milik keluarga Otom juga ludes tak tersisa. Mereka berdua sangat senang dengan hasil penjualan sayur hari itu. Tak Ketung lalu mengajak Otom untuk makan di salah satu warung yang ada di pasar. Setelah makan, mereka memutuskan untuk segera pulang. Beberapa saat setelah mereka menyusuri jalan, Tak Ketung tersadar kalau anjingnya tidak ada bersama mereka. Tak Ketung lalu kembali ke pasar untuk mencarinya. Sesampainya di pasar, Tak Ketung bertanya pada salah seorang pedagang apakah dia melihat anjing milik Tak Ketung. Tiba-tiba pedagang itu melemparkan anjing milik Tak Ketung yang sudah mati. Tak Ketung sangat terkejut dan marah karena anjingnya telah dibunuh oleh pedagang itu. Pedagang itu pun lalu mengatakan kalau dia bisa saja membunuh Tak Ketung, tapi dia hanya membunuh anjingnya untuk memperingatkan Tak Ketung agar tidak berjualan lagi di pasar itu. Tak Ketung tidak takut mendengar ancaman pedagang itu dan mengatakan kalau dia tidak akan berhenti berjualan di situ. Mendengar jawaban Tak Ketung, 2 orang pedagang yang lain mulai menyerang Tak Ketung. Tak Ketung bisa menghindari serangan dan pukulan dari pedagang-pedagang itu. Tapi kemudian salah seorang dari mereka menebaskan parang ke arah Tak Ketung. Dan Tak Ketung pun menangkis tebasan itu menggunakan tangannya hingga tangannya terluka parah terkena tebasan parang itu. Melihat Tak Ketung mulai melambat bergerak, pedagang-pedagang itu semakin brutal memukuli Tak Ketung hingga babak belur, hingga akhirnya Tak Ketung roboh. Para pedagang itu pun lalu meninggalkan Tak Ketung yang sudah terluka parah. Beberapa saat kemudian Tak Ketung bangun dan segera menggendong tubuh anjingnya untuk dibawa pulang. Sambil menangis, berlinang air mata, Tak Ketung berjalan tertatih-tatih kembali ke tempat Otom menunggunya. Dalam hati, Tak Ketung bersumpah akan membalas perbuatan orang-orang itu satu persatu. Otom sangat terkejut melihat Tak Ketung kembali dalam keadaan terluka parah. Mereka lalu segera melanjutkan perjalanan menuju rumah mereka. Malam mulai larut saat mereka sampai di rumah Tak Ketung. Tak Ketung langsung pingsan begitu sampai di depan rumahnya. Ayah Otom terkejut melihat kondisi Tak Ketung dan segera mengangkat Tak Ketung masuk ke rumah. Saat Tak Ketung terbangun keesokan harinya, ibunya Tak Ketung mengatakan kalau dia sudah mendengar semua dari Otom dan ibunya memutuskan untuk mengizinkan Tak Ketung belajar kaji-kaji kepada guru ayahnya hanya untuk menjaga diri. Ibunya Tak Ketung juga berpesan jika Tak Ketung telah memiliki kaji-kaji untuk kekebalan dan kekuatan, dia berharap agar Tak Ketung tetap rendah hati dan tidak sombong seperti ayahnya dulu. Beberapa hari kemudian kondisi Tak Ketung mulai membaik. Ibunya mengatakan kepada Tak Ketung untuk segera pergi menemui guru ayahnya. Kebetulan hari itu Kamis malam Jumat, yang menurut ibunya adalah hari baik untuk mencari kaji-kaji maupun mencari untalan.
Sebelum berangkat, Tak Ketung mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan menjadi ayahnya meski nantinya dia sudah memiliki kaji-kaji atau ilmu kebal. Lalu Tak Ketung pun mulai berjalan meninggalkan rumahnya menuju rumah gurunya. Dalam perjalanan, Tak Ketung banyak menemukan rintangan, mulai dari bertemu ular, jurang, bahkan hari yang cerah tiba-tiba menjadi gelap karena awan-awan hitam seolah pertanda dari Tuhan agar dia mengurungkan niatnya itu. Namun rintangan itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk mencari kaji. Kira-kira menjelang maghrib, Tak Ketung sampai di sebuah gubuk tua yang dia yakini adalah gubuk tempat tinggal guru dari ayahnya itu. Tak Ketung lalu melangkah menaiki tangga lempang khas Dayak. Namun baru selangkah menaiki tangga itu, kaki Tak Ketung terasa berat dan sulit digerakkan. Beberapa saat Tak Ketung berusaha menggerakkan kakinya. Saat kepanikan Tak Ketung mulai tak terkendali, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tawa seseorang. Kemudian ada seseorang yang menepuk pundak Tak Ketung. Dan seketika kakinya yang tadi kaku dan tidak bisa digerakkan tiba-tiba kembali ringan setelah ditepuk oleh lelaki tua tersebut. Tak Ketung kemudian mengatakan maksud kedatangannya mencari Datu Dibau. Laki-laki tua itu kemudian bertanya kepada Tak Ketung kaji-kaji apa yang dicari Tak Ketung di tempatnya. Laki-laki itu lalu mempersilakan Tak Ketung untuk masuk dan mengatakan bahwa dia adalah Datu Dibau yang dicari Tak Ketung. Mendengar perkataan lelaki itu, Tak Ketung langsung bersimpuh di dekat kaki lelaki tua itu. Tak Ketung lalu mengatakan kalau dia adalah anak Liao Landuk, murid Datu Dibau dulu, seraya memberikan sebuah batu berwarna merah kepada lelaki tua itu. Melihat batu merah tua itu, Datu Dibau langsung kaget mengetahui kalau muridnya telah meninggal. Tak Ketung kemudian memberitahu bahwa ayahnya mati tewas terbunuh karena kesombongannya sendiri. Datu Dibau kemudian mengajak Tak Ketung masuk rumahnya dan mengatakan kalau dia akan mengajarkan kaji-kaji yang sama seperti yang dia ajarkan kepada ayah Tak Ketung dulu. Datu Dibau kemudian mengatakan bahwa mendalami kaji-kaji adalah hal yang tidak mudah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tak Ketung. Seperti halnya Liao Landuk ayah Tak Ketung yang sangat tekun mempelajari kaji-kaji yang diajarkan oleh Datu Dibau. Selain syarat-syarat untuk memperoleh kaji-kaji, syarat untuk memakai untalan juga berat. Untalan akan membawa beberapa kesusahan di ujung ajalnya kelak. Menurut Datu Dibau, seseorang yang menelan untalan buatannya jika mati bukan karena pertarungan, dia akan menjadi hantu raksasa buta atau menjadi babi. Tapi jika Tak Ketung tewas dalam pertarungan, dia akan langsung menjadi hantu. Tapi jika Tak Ketung mati karena tua atau sakit, dia masih bisa mengeluarkan untalan itu dari tubuhnya dengan cara meminum banyu talak dunia. Dan untalan itu akan keluar menjadi danur yang berbau sangat busuk. Sebenarnya Tak Ketung agak gentar mendengar penjelasan dari Datu Dibau, tapi karena tekadnya sudah bulat, dia akan terus melanjutkan mempelajari kaji-kaji dan menelan untalan yang diramu oleh Datu Dibau. Malam itu juga Tak Ketung dimandikan menggunakan air yang telah dimantrai oleh Datu Dibau, sebelum Datu Dibau pergi mencari isi untalan untuk Tak Ketung. Sebelum pergi, Datu Dibau memberikan mantra-mantra untuk dibaca oleh Tak Ketung sepanjang malam. Hingga Tak Ketung mendengar suara sangkalap kuyang, baru dia boleh berhenti membaca mantra-mantra itu. Sekitar 2 jam, Tak Ketung terus membaca mantra sampai dia mendengar suara sangkalap kuyang yang menandakan mantra itu tak perlu dibaca lagi. Kemudian Tak Ketung berhenti dan dia tertidur. Beberapa waktu kemudian Tak Ketung dibangunkan oleh Datu Dibau yang mengatakan bahwa dia telah mendapatkan bahan-bahan untuk dibuat untalan rangka hirang untuk Tak Ketung. Malam itu juga untalan itu sudah siap ditelan oleh Tak Ketung. Datu Dibau tidak mau menyebutkan apa saja isi untalan itu, karena kalau Tak Ketung tahu isinya, Tak Ketung pasti mengurungkan niatnya untuk menelan untalan itu. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Datu Dibau menghampiri Tak Ketung sambil membawa sesuatu di tangannya. Inilah untalan rangka hirang yang bisa membuatmu menjadi seperti ayahmu dulu, ujar Datu Dibau seraya membuka kain hitam yang digunakan untuk membungkus untalan itu. Tak Ketung tertegun melihat 3 benda bulat hitam seperti tanah itu. Tanpa berani banyak bertanya, Tak Ketung lalu menelan 3 butir untalan sebesar ujung jari kelingking itu. Setelah menelan ketiga untalan itu, Datu Dibau mengatakan kalau mulai saat itu Tak Ketung sudah menjadi seperti ayahnya dulu. 3 hari setelah kembali dari tempat Datu Dibau, Tak Ketung kembali berjualan sayur di desa. Ibunya berpesan agar Tak Ketung tidak sombong setelah memiliki kaji-kaji seperti ayahnya dulu. Tak Ketung pun berjanji bahwa dia tidak akan menjadi seperti ayahnya karena kematian ayahnya adalah satu hal yang dijadikan pelajaran dalam hidupnya. Kemudian Tak Ketung bersiap untuk berangkat ke desa. Sesaat Tak Ketung tertegun menatap kandang anjingnya yang menjadi korban kemarahan orang-orang di pasar yang iri padanya. Melihat kandang itu kosong, Tak Ketung menjadi marah
dan bertekad untuk membalas perbuatan orang-orang di pasar itu. Taketung kemudian berangkat ke desa dan di jalan dia bertemu dengan salah seorang yang menghajarnya tempo hari. Orang itu heran dengan keberanian Taketung yang kembali berjualan di pasar di desa itu. Singkat cerita, setelah berjualan, beberapa orang yang tempo hari mengeroyok dan membunuh anjing milik Taketung menghadang Taketung saat akan pulang kembali ke dusunnya malam itu. Rupanya mereka memang benar-benar berniat untuk menghabisi nyawa Taketung yang mereka anggap telah merebut pelanggan mereka di pasar. Salah seorang dari mereka lalu mengeluarkan mandau dan mendekati Taketung. Beberapa saat kemudian orang itu langsung menebaskan mandaunya pada tangan Taketung, tapi mandau itu tidak melukai Taketung sedikit pun. Mereka pun langsung tahu kalau Taketung tidak datang ke pasar selama beberapa waktu bukan karena takut pada ancaman mereka, melainkan karena Taketung mencari ilmu kebal. Mereka pun mulai mendekati Taketung dan memegangi tubuh Taketung agar tidak melawan. Taketung menuruti saja saat tubuhnya dipegangi oleh beberapa orang lelaki itu. Dia lalu mengatakan lakukan saja apapun yang mereka inginkan. Tapi saat gilirannya tiba, dia tidak akan menyisakan satu pun di antara mereka. Perkataan Taketung itu membuat orang-orang itu menjadi sangat marah. Mereka mencoba berbagai rahasia untuk melumpuhkan ilmu kebal, mulai dari menusukkan ujung mandau ke tanah, mengucapkan mantra, ataupun bambu runcing. Tapi semua itu sia-sia karena Taketung sama sekali tidak terluka. Mereka lalu bertanya, kaji apa yang dimiliki oleh Taketung? Taketung kemudian berteriak menyebutkan kaji itu adalah rangkah hirang. Teriak Taketung seraya dengan cepat melepaskan dirinya dari pegangan orang-orang itu. Dan tanpa ampun, dia menghajar orang-orang tersebut dengan tangan kosong. Keesokan harinya, desa itu digegerkan dengan penemuan mayat-mayat para pedagang di pasar. Berita tentang pembunuhan pedagang di pasar itu pun secepat kilat menyebar. Sementara di tempat lain, Taketung mulai menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Setiap hari Taketung selalu mengurung diri di dalam rumahnya, hingga suatu hari sang ibu mulai curiga dengan sikap Taketung yang aneh. Dia lalu bertanya kepada Taketung, mengapa Taketung tidak berjualan lagi di pasar. Dengan kepala tertunduk, Taketung mengatakan kepada ibunya bahwa ia telah gelap mata saat orang-orang di pasar yang tempo hari menghajarnya itu kembali menghadang Taketung beberapa hari yang lalu. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang dihajarnya itu tidak hanya terluka, tapi mereka semua tewas di tangan Taketung. Meskipun sangat terkejut, tapi ibunya Taketung berusaha memahami situasi yang dihadapi oleh anaknya. Hingga saat malam, ibunya memanggil Taketung yang berdiam di kamarnya untuk makan malam. Tapi Taketung tidak menyahut saat dipanggil-panggil oleh ibunya. Hingga akhirnya ibunya membuka pintu kamar Taketung dan terkejut. Ibunya seketika berteriak melihat kondisi Taketung tergantung di rotan di langit-langit kamarnya. Taketung tewas bunuh diri tanpa darah setetes pun dari tubuhnya, dan dia belum sempat mengeluarkan untalan rangkah hirang dari tubuhnya. Sebelum dikuburkan, ada keanehan pada jasad Taketung, yaitu dari mulutnya terus-menerus keluar cairan seperti buih. Konon menurut para tetuha, mulut mayat yang terus mengeluarkan buih semacam itu adalah pertanda akan tumbuh sepasang taring panjang dari mulutnya. Malam pertama setelah kematian Taketung, malam itu ibunya Taketung dan beberapa warga sedang duduk-duduk di dalam rumah Taketung. Para tetangga tidak percaya bahwa Taketung akan mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Beberapa orang warga termasuk keluarga Otom sengaja bermalam di rumah itu untuk menemani ibu Taketung yang sedang bersedih. Lewat tengah malam, ibunya Otom terbangun karena ingin buang air kecil. Tiba-tiba saat sedang buang air kecil di jamban yang terletak di pinggir sungai, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok makhluk tinggi besar bermata merah sedang menatapnya dari tengah sungai. Keesokan harinya, berita tentang kemunculan makhluk itu menyebar dan semua warga tidak ada lagi yang berani menginap di rumah Taketung. Malam itu, saat ibunya sendirian sedang duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Suaranya nyaring, tapi kata-kata yang diucapkan oleh suara itu tidak terlalu jelas. Menurut orang, itu karena taring panjang yang ada di mulutnya, sehingga membuat ucapan makhluk itu menjadi tidak jelas. Kejadian itu terus-menerus berlanjut hingga beberapa hari kemudian datanglah Datu Dibau ke rumah Taketung. Datu Dibau mengatakan bahwa Taketung sedang tersiksa karena untalan rangkah hirang belum dikeluarkan dari perut Taketung. Malam itu juga Datu Dibau dibantu beberapa orang warga datang ke kuburan untuk membongkar kuburan Taketung. Setelah kuburan berhasil dibongkar, tibalah giliran Datu Dibau turun dan membuka peti mati Taketung. Mayat Taketung masih utuh, terlihat seperti baru saja dikuburkan. Datu Dibau lalu meminumkan air dari dalam bambu yang ia bawa pada mayat Taketung. Dan tiba-tiba dari mulut mayat Taketung itu mengeluarkan bau yang sangat busuk.
Datu Dibau segera membuka lebar mulut mayat itu dan mengambil sesuatu dari dalam mulut mayat itu. Semua warga menutup hidung mereka. Inilah yang dinamakan rangka hirang, ujar Datu Dibau. Kemudian Datu Dibau mengatakan bahwa setelah rangka hirang itu dikeluarkan dari tubuh Tak Ketung, dia tidak akan mengganggu warga lagi. Dan semenjak malam itu, Mariaban perwujudan hantu Tak Ketung tidak pernah lagi datang dan mengganggu warga di dusun itu.